Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Imamat yang adalah kitab ketiga dalam Perjanjian Lama dan kita telah sampai di pasalnya yang ke-24. Kita hampir menyelesaikan buku yang luar biasa ini, buku tentang mendekat kepada Tuhan dan kitab kekudusan umat Tuhan sementara mendekat pada Tuhan dan berjalan di padang gurun ini, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Saya mendorong Anda untuk menyaksikan episode-episode sebelumnya yang ada dalam situs www.semuakitabsuci.com. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita perlu mengetahui gagasan utama dari pasal 24 ini. Silakan. Ada dua gagasan utama. Pertama, bagian dari ayat 1-9. Ini berbicara tentang minyak dan roti, minyak untuk kaki Dian, dan roti untuk meja pertunjunan roti. Kemudian bagian kedua dari ayat 10 sampai akhir pasal itu berbicara tentang seseorang yang menghujat nama. Dan akibatnya dia dilempari batu. Seluruh jemaat Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Menghujat nama Tuhan. Benar. Baik. Saya akan baca 9 ayat pertama, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang hingga pagi, di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Izinkan saya berhenti dengan 4 ayat pertama yang berbicara tentang minyak kaki Dian. Mohon jelaskan tentang kaki Dian. Perannya, apa maksudnya, dan apa yang dimaksud dengan minyak zaitun di sini? Tidak diragukan lagi kaki Dian adalah Tuhan Yesus Kristus. Persis seperti dia adalah roti. Anda ingat bahwa Kristus memiliki kata yang indah berlipat tujuh yang dia katakan dalam Injil Yohanes, yaitu aku. Yang pertama, aku ada di pasal 6, akulah roti hidup, itulah yang akan kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya. Tetapi setelah ini, segera dalam Yohanes 8 dan Yohanes 9, dia berkata 2 kali, akulah terang dunia. Kita tahu bahwa dunia adalah dalam kegelapan. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia ini, dia berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di sisi lain, kita juga dapat melihat bahwa orang-orang percaya pada saat ini berada di dunia yang gelap. Dunia di mana tidak ada yang memuaskan hati Tuhan. Di dunia ini, kita bersinar di masa sekarang. Itu sebabnya seperti yang dikatakan Kristus, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi kaki Dian berbicara tentang Kristus, terang dunia. Mohon ingatkan lagi tentang pembagian tabernakel dan di mana kaki Dian itu diletakkan. Pertemuan tabernakel dibagi menjadi 3 divisi.
Sebuah divisi surgawi berarti tidak memiliki langit-langit yang disebut pelataran luar. Di area ini, pelataran luar ada dua bagian penting. Sepotong pertama adalah altar tembaga, yang merupakan bagian terbesar dari ketujuh bagian kemah suci. Ada 7 buah, tetapi potongan terbesar adalah 5 hasta panjang Lebar dan 5. 5 hasta dan tinggi 3 hasta. Kemudian bejana perunggu yang di dalamnya ada air bagi para imam untuk membasuh tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke tempat kudus. Hal ini tanpa batas khusus. Karena suatu alasan tanpa batas, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Ketika kita meninggalkan pelataran luar, kita akan masuk ke dalam area tertutup yang disebut tempat suci. Lalu di belakangnya, ruang maha kudus. Tempat suci itu lebarnya 10 kali 20 kali 10 tingginya. Ruang maha kudus berbentuk kubik 10 kali 10 kali 10. Di area tempat suci ada 3 bagian. Meja di sebelah kanan, kemudian kaki dian di sebelah kiri, kemudian mezbah ukupan di depan. Di ruang maha kudus ada bahtera dan penutupnya. Jadi kaki Dian berbicara tentang Kristus, terang dunia. Ya. Dia berkata di sini tentang minyak kaki Dian tumbuk yang murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Minyak merujuk kepada apa? Minyak dalam Alkitab selalu berbicara tentang Roh Kudus. Saya pikir kata-kata yang paling jelas yang menegaskan bahwa minyak mengacu pada Roh Kudus adalah apa yang disebutkan dalam Zakaria 4. Anda perhatikan bahwa minyak memiliki 3 kegunaan yang sangat penting. Pertama, digunakan dalam makanan. Kita membaca tentang itu dalam Imamat 2 ketika kita berbicara tentang persembahan gandum. Tetapi juga untuk pengurapan. Saya pikir ini adalah penggunaan minyak pertama yang kita lihat ketika Yakub mengambil batu itu yang dia taruh untuk bantalnya dan mendirikannya untuk tiang dan menuangkan minyak ke atasnya. Jadi minyak digunakan untuk pengurapan. Tapi di sini kita menemukan terang, minyak digunakan untuk penerangan. Seolah-olah Roh Kudus yang adalah minyak mengurapi, memberikan rasa yang enak, dan akhirnya dia memberikan cahaya yang menyenangkan. Tanpa cahaya, kita berjalan dalam kegelapan total, dan itu sangat tidak menyenangkan. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama di ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya dapat dipasang dan menyala. Mengapa pelita-pelita itu harus menyala terus-menerus? Dalam ayat 4, dia berkata haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Mengapa dia menggambarkan kaki Dian itu murni? Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Kita membaca di sini tentang kaki Dian, di mana cahaya dinyalakan di dalamnya terus-menerus. Kita lihat di pasal terakhir, apa yang bisa kita sebut pelayanan musiman yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk Tuhan. Ya, Mereka kadang-kadang melayani Tuhan di musim-musim. benar. Tapi ada pelayanan demi mereka, tidak di masa musim, depan. tapi bahkan saat mereka tertidur dan ketika mereka terjaga baik dalam keadaan baik maupun buruk. Ada pelayanan yang terus-menerus bagi mereka. Dan saya pikir jika bukan karena ini, siapa di antara kita yang bisa? Atau bagaimana pelayanan Kristen dapat berlanjut sampai hari ini? Kristus menyelesaikan pekerjaan di kayu salib, lalu pergi ke surga bukan karena dia menyelesaikan pelayanannya, tetapi dia duduk sebagai pelayan dari hal-hal yang kudus dan tempat kudus yang nyata, yang didirikan Tuhan bukan sebagai manusia, Ibrani pasal 8. Jadi pelayanan Kristus bagi kita adalah terus-menerus, siang dan malam. Dalam kondisi baik atau buruk kita, dia selalu melayani untuk kebaikan kita. Dan karenanya kita mampu dan kesaksian tetap ada sampai hari ini. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Maka ini adalah hak manusia. Ya, Ada cahaya terus-menerus untuk orang-orang ini, bahkan Ya. ketika mereka dalam kesedihan. benar. Saya akan menuju ke bagian kedua dari pertanyaan Saudara Basem dalam ayat 4. Mengapa disebut kaki Dian yang murni?
Faktanya, Anda memperhatikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan lampu, yaitu pertama terbuat dari emas murni. Kedua, ketika dia berbicara tentang minyak, dia berkata, mereka membawakan kepadamu minyak murni dari buah zaitun yang ditumbuk. Ya, Kandil itu sendiri adalah murni, yaitu semua yang berhubungan dengannya, melambangkan kemurnian dan kesucian. Itu mengingatkan kita akan pesan yang kita dengar dari Kristus. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami beritakan kepada kamu. bahwa Tuhan itu terang. Bahwa Tuhan adalah terang dan di dalam Dia tak ada kegelapan sama sekali, yaitu bukan 99% cahaya, tapi Tuhan ada cahaya murni. Maka katanya emas murni. Jadi minyaknya murni dan kaki Dian itu disebut kaki Dian murni. Kesaksian itu harus kita simpan dan kesaksian itu adalah untuk kemuliaan Kristus. Kesaksian Tuhan. Baik, saya ingin bertanya pada Anda tentang meja. Tentang apa meja berbicara, lalu roti di atasnya berbicara tentang apa? Meja utamanya adalah Kristus, roti Allah. Ini sangat jelas dalam Yohanes pasal 6. Roti yang memberi kehidupan kepada dunia. Itu adalah kepuasan Tuhan dan orang percaya. Siapakah kepuasan Allah dan siapakah kepuasan orang-orang beriman selain Kristus? Jadi terutama meja dan roti di atasnya memberitahu kita tentang Kristus. Tapi apakah Tuhan memiliki kepuasan dalam diri kita sebagai orang percaya umat Tuhan? Apakah dia temukan dalam diri kita yang memuaskan dia? Dalam Yesaya 53, Kristus mempersembahkan dirinya dan mencurahkan dirinya sampai mati. Dia berkata, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan Melihat dan melihat menjadi puas. terang. Kemudian Kristus puas dan tentu saja ketika Bapa menemukan kita, memuliakan Kristus dan berkumpul di sekitarnya untuk menghormatinya, ini juga memuaskan hati Tuhan. Jadi di masa sekarang kita juga seharusnya menjadi apa yang memuaskan hati Tuhan. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa untuk Israel, 12 roti mengacu pada 12 suku Israel. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Itu sebabnya meja dalam perjanjian baru tidak memiliki 12 roti seperti meja perjanjian lama. Tetapi meja Tuhan dalam perjanjian baru hanya memiliki satu roti, yaitu tubuh Kristus. Apakah itu tubuh literalnya yang dipersembahkan di kayu salib? Atau tubuh simbolisnya, yaitu gereja? Benar. Kita diberitahu bahwa ada 12 roti dalam 2 baris. Dan di kedua baris itu ditaruh kemenyan. Ya, Tentang apa kemenyan itu? kesenangan Tuhan dan kepuasan Tuhan yang menyegarkan Tuhan. Jadi, ada baiknya ada umat Tuhan, tapi pada mereka adalah kesempurnaan Kristus yang adalah kemenyan. Kita tahu bahwa pemberian orang Majus kepada bayi yang lahir di Bethlehem adalah emas, kemenyan, dan juga mur. Baik, saya akan menuju ke bagian kedua ayatnya yang ke-10. Ayat 10 berbicara tentang kegagalan. Ya, Dikatakan, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Kemudian orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya adalah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Dan haruslah seluruh jemaah melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati. Dan dilontari batu oleh seluruh jemaah. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati. Jelas ada dosa setelah kita berbicara tentang hak bangsa, bahwa ketika mereka tidur ada pekerjaan yang dilakukan untuk mereka. Tetapi jelas di sini bahwa ada dosa di dalam bangsa itu. Mohon jelaskan tentang dosa itu dan hukumannya. penghinaan nama Tuhan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, seperti yang disebutkan dalam 10 perintah. Jadi kita menemukan anak perempuan Israel. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya adalah dia adalah putra seorang pria Mesir. Ini adalah kumpulan orang banyak yang bercampur aduk, yang pergi bersama umat Allah. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, keluarlah orang banyak yang bercampur baur bersama mereka dan menyebabkan mereka banyak masalah. Ketika kita mencapai kitab Bilangan pasal 11, kita menemukan bahwa orang banyak yang bercampur aduk yang ada di antara mereka menyerah pada keinginan yang kuat. Mereka berkata, kami bosan dengan mana? Kami tidak menginginkan mana. Dan ada juga
Banyak orang campuran di dalam kekristenan. Mereka berkata, berhentilah memberitahu kami tentang Kristus saja. Pujian, doa, dan homili bukanlah segalanya. Ini adalah campuran orang banyak. Di sini kita tidak hanya menemukan penghinaan negatif, tetapi juga penghinaan positif karena dia menghujat nama dan mengutuk nama Tuhan. Tentu saja seperti yang kita pahami dari 10 perintah Tuhan, akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi ini mengungkapkan kondisi orang-orang. Ya, Saudara Yosef, bila ada perkawinan campuran, karena ini adalah seorang wanita Israel, ya. tetapi dia menikah dengan pria Mesir. Mungkin pada awalnya motivasinya murni. Dia ingin menariknya pada Tuhannya. Tetapi akibatnya adalah anak laki-laki yang lahir dari pernikahan ini menghujat nama Tuhan. Pelajaran praktis apa yang kita bisa dapatkan? Terkadang dari situ, mungkin percaya, tapi kalah oleh emosi. Dia ingin menikah dengan orang yang tidak percaya dan mungkin berkata, aku akan membawanya pada Tuhan. Membawa kepada Tuhan setelah ini. Apa bahayanya? Menikah dengan orang yang tidak beriman, baik laki-laki atau perempuan. Tidak peduli seberapa murni motif Anda, itu tidak membuat Anda memberontak terhadap salah satu perintah Tuhan. Apakah kita memiliki atau tidak perintah untuk tidak berada di bawah kuk yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya? Jika demikian, apakah ada alasan yang memberi saya alasan untuk tidak mentaati perintah Tuhan yang eksplisit? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Siapapun yang menghujat nama Tuhan harus dirajam, tetapi dalam perjanjian baru kita tidak melakukannya. Kami ingin tahu apa saja jenis penghujatan dalam perjanjian baru. Silakan. Mengapa yang menghujat nama Yesus tidak dirajam? Karena pada kenyataannya, perjanjian lama adalah perjanjian yang tragis. Hukumnya benar, siapa yang menghujat harus dirajam. Dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan karena Tuhan tidak akan memegang dia yang tidak bersalah yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang harus melakukan ini? Raja, saudaraku. Raja akan melakukannya, dia akan menggunakannya untuk keuntungan dan tujuan pribadinya. Apakah ini mungkin? Bukan tidak mungkin itu terjadi. Misalnya apa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Kisah konyol tragis Ahab dan Nabot dari Yezreel. Pria ini, Nabot dari Yezreel, adalah pria saleh yang takut akan Tuhan. Jadi dia menolak untuk menjual ladangnya dan berkata, Tuhan melarang itu. Aku tidak menahan darimu, tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tanah itu tidak boleh dijual untuk selama-lamanya. Jadi Ahab marah padanya dan pergi ke istrinya yang jahat, yaitu Izebel. Dia bertanya kepadanya, mengapa kamu sedih? Aku akan membawakanmu ladang ini sangat mudah, mengapa kamu begitu sedih? Dia mengirim pesan, suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Dan itu selesai. Mereka menyuap saksi-saksi palsu ini. Dan mereka memberi saksi palsu tentang pria terhormat, saleh dan mulia ini yang adalah Nabot dari Yezreel. Nabot dari Yezreel meninggal dan si pembunuh mewarisi tanah itu. Jadi, siapa yang akan mengeksekusi undang-undang ini? Siapa yang mau? Tidak, ini bukan satu-satunya adegan tragis. Ambil gambar yang lebih buruk. Bahwa Tuhan atas kemuliaan sendiri yang mengatur hukum ketika dia datang ke bumi. Mereka mengatakan tentang dia. Bahwa dia menghujat dan membawa 2 saksi palsu lagi. Artinya, saksi palsu tidak hanya di warung kopi. Tapi kita bisa melakukannya. Kita membawa mereka, kata mereka bersaksi melawan Tuhan yang mulia sehingga imam besar yang jahat itu merobek pakaiannya. Dan berkata, apa yang kamu lihat? Mereka menjawab, dia telah menghujat. Tak ada yang tersisa kecuali bahwa dia layak untuk disalibkan. Sungguh sebuah tragedi. Yang saya katakan, bukan berarti Tuhan akan menahan dia tidak bersalah yang menyebut namanya dengan sembarangan atau menghujat. Waktunya akan tiba ketika Kristus menerima pemerintahan dan ini kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-13. Di mana kita diberitahu tentang binatang itu. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah.
menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan mereka semua yang diam di surga. Dia menghujat, bukan? Siapa yang akan menghakimi orang jahat ini? Dia akan ditangkap hidup-hidup bersama nabi palsu. Dan mereka akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Benar. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari ayat 19 yang mengatakan, apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya begitulah yang harus dilakukan padanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Ini hukumnya. Jika kita ke perjanjian baru, Tuhan berkata kamu telah mendengar itu, tetapi aku berkata kepadamu, dan Tuhan memberikan yang lebih dalam. Dimensi tentang bagaimana memaafkan dan bagaimana mengasihi musuh. Tetapi kepada kamu, aku berkata, kasihilah musuhmu. Apa tingkat di bawah hukum dan apa jadinya ketika Kristus datang? Apakah Tuhan mengubah prinsipnya? Atau dia memberi energi baru tentang bagaimana menghadapi musuh? Biarkan aku katakan bahwa asas ini adalah benar. Dan Tuhan tidak pernah mengubah asas-asasnya yang saleh, dan dalam khotbah yang sama di atas gunung dia berkata, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan Kembali pada kepadamu. Anda. Itu akan diukur kemudian. Prinsip ini benar, tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memberi saya hak bahwa jika seseorang mematahkan gigi saya harus mematahkan salah Tidak satu pernah. giginya? Tidak, itu untuk para hakim dan Benar. tujuannya adalah agar para hakim tidak melebih-lebihkan dalam menilai atau menghukum seseorang. Namun, penilaian harus proporsional dengan kerusakan yang terjadi. Mengapa? Karena manusia memfitnah. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Kejadian 4. Apakah luka itu? Perlu Pantas dibunuh. kamu bunuh seseorang sebagai balasan dan Ketidakadilan kapan? manusia. Ketidakadilan manusia. Karena itu berikan undang-undang itu kepada hakim. Hakim, perhatikan Tuhan, perhatikan hati nurani. Jadi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi seperti yang Anda katakan bahwa dia memberi kita sebagai individu kemampuan untuk memaafkan mereka yang menyakiti kita. Bukan memperlakukan dengan timbal balik dan merupakan prinsip yang adil. Tapi memperlakukan dengan kasih karunia yang merupakan prinsip di atas keadilan. Ya, Lebih unggul dari keadilan. Seseorang berkata bahwa siapa yang membalas kejahatan dengan kejahatan dan kebaikan dengan kebaikan, ini adalah prinsip manusia. Yang membalas kejahatan dengan kebaikan, ini setan. Siapa yang membalas kebaikan atas kejahatan, ini Bersifat ketuhanan. adalah prinsip ilahi dan kita dipanggil untuk melakukan seperti yang Kristus ajarkan kepada kita. jadi adalah baik bahwa Anda menyoroti bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak ditinggalkan di tangan orang yang menderita, Ya, tapi di tangan hakim agar Tepat. mereka tidak membesar-besarkan dalam melaksanakan Benar. penghakiman, ganti rugi untuk kerusakan, Tepat. balas dendam sebanding kerusakan. tepat. Tapi sekarang saya sebagai manusia baru, dengan roh Tuhan ada di dalam saya, jika saya terluka, saya memiliki kemampuan untuk memaafkan dan membalas kebaikan atas kejahatan. Tepat, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Terima kasih, kita sudah di akhir episode, Tuhan memberkati. Apa yang telah Anda pelajari? Kaki Dian ada di tempat kudus di sebelah kiri menghadap ke meja roti perjamuan. Kaki Dian berbicara tentang Kristus sebagai terang dunia. Kita melihat di zaman hukum ditegakkan, siapapun yang menghina dan menghujat Tuhan dihukum mati atau dirajam. Tapi zaman kasih karunia Tuhan sabar, di mana setiap lutut akan bertekuk lutut kepada nama Yesus, mereka yang ada di surga, mereka yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami juga melihat bahwa kaki Dian itu dari emas murni dan di dalamnya minyak zaitun murni. Dan kaki Dian itu sendiri adalah murni, ini adalah acuan kepada Allah, terang yang ada, tidak ada kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, kita melihat dalam pasal ini, dalam Imamat 24, dua gagasan. Pertama, ayat 1-9, bahwa posisi umat Tuhan dipertahankan bahkan saat tidur. Karena ada kaki Dian. Kaki Dian ini dinyalakan. Kaki Dian ini akan selalu menyala. Tuhan puas dengan umatnya. Kristus adalah terang dunia. Juga ada roti, roti pertunjukan. Tetapi ketika orang-orang ini diuji di bawah tanggung jawab, kemudian yang terjadi, kebusukan mereka muncul. Dan orang yang menghujat nama itu hanyalah contoh hati manusia ketika diuji atau di bawah tanggung jawab. Ya, Israel telah gagal sebagai umat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan.
Israel gagal sebagai umat untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap nama Tuhan yang suci, yang beberapa kali telah mengatakan secara jelas kepada mereka, jadilah kudus, karena aku kudus. Tetapi Kristus datang dalam dunia ini, dia adalah satu-satunya orang kudus yang murni. Siapa yang bisa mengangkat wajahnya ke surga dan berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pemirsa terkasih, Anda dapat mengandalkan Kristus di kayu salib. Anda hanya dapat mengagumi satu orang yang dalam pribadinya yang begitu unik, di mana kesempurnaan diwujudkan, yaitu Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.